Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sudah lama sekali saya tidak membuat video dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di Nahwu Mustawasani ya. Oke. Bentar, saya atur dulu layarnya. Oke. Kita sudah sampai ke al-mubtada al-mudhof atau mubtada yang dia berupa idhofah atau sebagai mudhof ya. Yang pertama kita lihat contohnya dhulamul laili syadidun. Yang menjadi mubtada adalah dhulam, yang menjadi mudhof ilaih adalah al-laili. Alamati i'rabihi, alamati i'rabnya kasroh. Al-khobarnya syadid, alamati i'rabnya yang ini ya, mudhof ilaihnya ini nanti akan dibahas setelah ini. Nurul qamari hadiun, cahaya bulan itu hadi, menenangkan ya. Mubtadanya nur, mudhof ilaihnya qamar, alamat i'rabihi, alamat atau tanda i'rabnya mudhof ilaihnya itu adalah kasroh, khobarnya adalah hadiun. Oke, penjelasannya ini kita bahas kaidah dulu. Yati ba'dal mubtada ahyanan ismun yuwaddihul maqsud minhu. Setelah mubtada, terkadang ada isim yuwaddihu yang menjelaskan al-maksud minhu, maksud dari mubtada tersebut. Wahadal ismu yusammal mudhof ilaih. Isim yang menjelaskan mubtada ini tadi dinamakan dengan mudhof ilaih. Wal ismu alladzi qablahu yusamma al-mudhof. Dan yang sebelumnya, sebelum mudhof ilaih itu namanya mudhof. Wal mudhofun ilaih majrurun daiman. Nah, mudhof ilaih itu hukumnya selamanya majrur. Mithlu dhulamul laili syadidun wa alamatul jarri fi hadzal misal al kasroh, dan tanda jar dalam contoh ini itu adalah kasroh. Oke. Saya besarkan dulu misalnya. Nah. Kali ini kita ini belum saya. Sebentar. Sebentar dulu. Baik, gitu. Jadi ini kita akan menerangkan al-mubtada, itu belum di bahasa Arab kan. Al-mubtada al-mudhof. Nah, sini kita akan bahas tentang mudhofnya dulu ya. Jadi mudhof kalau dibahasnya bahasan atau definisi yang ada di buku ini, mudhof itu adalah isim Indonesia ya. Jadi kalau ada mudhof itu pasti ada plus yang namanya mudhof ilaih ya. Jadi yang depan itu namanya mudhof, yang belakang itu namanya mudhof ilaih. Nah, mudhof itu adalah mudhof ilaihnya ya, berarti mudhof ilaihnya itu adalah isim yang ismun yuwaddihul maksud minhu, isim yang menjelaskan maksud dari lafaz sebelumnya. Isim yang menjelaskan maksud dari lafaz isim sebelumnya. Jadi kayak misal yang di contoh ini itu adalah dhulamul laili syadidun. Dhulamul laili syadidun. Lafaz dhulam itu dia kalimat isim yang ada di awal jumlah, berarti dia adalah mubtada ya. Al-laili itu sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun mudhofun ilaih. Nah, karena ada mudhof ilaih berarti harus ada mudhof. Nah, mudhof itu apa? Mudhof itu isim yang berada nih, al-ismu alladzi qablahu. Isim yang sebelum mudhof ilaih itu namanya mudhof. Maka mubtada selain sebagai mubtada dia juga berstatus sebagai mudhof. Tapi dia menjadi mudhof kalau ada mudhof ilaihnya, gitu ya.
Tapi kalau nggak ada mudhof ilaih, maka ya udah dia mubtada saja. Dia tidak menjadi mudhof. Jadi adanya mudhof itu kalau ada mudhof ilaih. Saya ulangi, adanya mudhof kalau ada mudhof ilaih. Nah, pada contoh ini, zulam itu sebagai mudhof dan al-laili itu sebagai mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih itu apa? Isim yang menjelaskan maksud dari mudhofnya, ya. Lafaz sebelumnya, atau ini saya tambahin ya, dalam kurung berarti lafaz sebelum mudhof ilaih itu kan mudhof namanya, gitu ya. Jadi tugasnya mudhof ilaih adalah menjelaskan maksud dari lafaz sebelumnya. Maksudnya gimana sih? Jadi misal zulamul laili, zulam itu kan gelap, alaili itu malam. Berarti zulamul laili syadidun artinya kegelapan malam itu sangat sangat petang gitu, sangat gelap ya. Nah, kalau di contoh ini berat syadidun itu ada mubtada, ingat harus ada khobar. Nah, syadidunnya itu yang menjadi khobar. Nah, kemudian eh mudhof ilaih, mudhof ilaih selamanya majrur ya, selamanya mudhof ilaih itu majrur. Kalau mudhof apa? Karena mudhof itu baru ada kalau ada mudhof ilaih, maka mudhof itu tergantung. Kalau dia adalah mubtada maka dia marfu, kalau dia adalah khobar maka dia marfu, kalau dia adalah maf'ul bih maka dia mansub. Jadi poinnya adalah kalau mudhof itu terserah dia i'rabnya bisa apa aja, marfu, mansub, majrur atau apapun itu. Tapi kalau mudhof ilaih ya, sekali lagi, kalau mudhof ilaih i'rabnya itu adalah selamanya majrur begitu ya. Nah, pada contoh ini yang menjadi mudhof ilaihnya adalah al-laili karena ada zulam. Nah, jadi kembali ya ke judul ini. Judul itu kan al-mubtada al-mudhof. Maksudnya dia adalah mubtada yang juga menjadi mudhof. Kenapa dia jadi mudhof juga? Karena ada mudhof ilaih. Karena di situ kita beri dia mudhof ilaih, maka mubtadanya sini apa ya, tugasnya atau statusnya tuh dua. Yang pertama sebagai mubtada, yang kedua sebagai mudhof begitu. Nah, wa alamatul jari fi hadzal misal al kasroh. Ini kan yang menjadi mudhof ilaihnya ini al-laili ya. Saya kasih harokat. Ini udah Arab belum? Al-laili. Al-laili. Karena dia sebagai mudhof, maka hukumnya adalah majrur. Majrur. Nah, majrur, kemudian tanda jernya, mana nih tanda panah ya? Tanda jernya itu adalah al-kasroh, menggunakan harokat kasroh. Ini dadula mulaili syadidun. Oke, contoh lain. Namudat lil irob, bagaimana kita mengirobi jumlah ini? Zulam itu sebagai mubtada marfu di dhammah ya. Yang namanya mubtada itu selamanya hukumnya marfu. Di sini dia tanda rofaknya menggunakan harokat dhammah. Wa huwa mudhofun, dan karena ada mudhof ilaih, ingat kalau ada mudhof ilaih pasti lafaz sebelumnya itu sebagai mudhof begitu ya. Nah, mubtadanya ini yang sebagai mudhof. Walaili, lafaz laili ini bukan khobar tapi dia sebagai mudhof ilaih. Kenapa dia mudhof ilaih? Karena ya statusnya sini atau tugasnya adalah untuk menjelaskan maksud dari gelap ini gelap apa? Apakah siang terus dia ada di gua nggak ada lampu jadinya gelap, atau memang ini lagi malam nggak ada purnama maka otomatis malamnya tuh kegelapannya tuh sangat gelap begitu ya. Ini mudhof ilaih yang al-lailinya majrur bil kasroh. Dia ingat selamanya mudhof ilaih itu majrur, dan di sini tanda jarnya adalah kasroh. Syadidun khobarum tada marfu bidhamma. Nah, sedangkan syadidunnya itu sebagai khobar. Sekarang kita lihat latihannya ya. Ayat fi jumlah latih mudhofun ilaih wa alamati i'rabihi. Azharul hadiqati badi'atun. Khurtumul fi'li tawilun. Kalau kalian mau mudah ya, kalau mau yang langsung secara singkat ya, kalau cara singkatnya ini sudah dijelaskan bahwasanya mudhof ilaih itu kan majrurun daiman. Selamanya mudhof ilaih itu majrur. Nah, di sini tanda jarnya adalah kasroh. Karena kalian memang belum mempelajari tanda i'rab, ya udah sementara ini kita yang pakai contoh kasroh. Maka kalau mau simple atau mau cara singkatnya, mana lafadz yang berharokat kasroh itulah yang menjadi mudhof ilaih. Saya ulangi, mana lafadz yang berharokat kasroh itulah yang menjadi mudhof ilaih. Berarti yang menjadi mudhof ilaih adalah al-hadiqati, al-fili, an-naili, at-tuyuri, Allahi, Muhammadin, as-sayyarati, at-tawri, kholidin, hayawanati.
Itu cara mudahnya. Tapi kalau kalian benar-benar ingin memahami maksud dari mudhof ilaih ini, ingat, mudhof ilaih itu adalah lafadz kedua yang menjelaskan lafadz sebelumnya. Maka mana di sini yang statusnya tuh untuk menjelaskan maksudnya, maksud dari azhar tuh azhar yang mana gitu misal. Sebenarnya paling penting kalian tahu artinya dulu ya. Kayak azharul hadiqati badi'ah. Azhar itu bunga, hadiqah itu taman, badi'ah itu indah. Maka azharul hadiqati badi'atun artinya bunga-bunganya tanaman itu indah. Nah, di sini yang ingin menjelaskan maksud dari azhar ini azharnya apa, bahkan bunga bisa bunga di taman, bunga di pot, atau bunga di rumah, atau apapun itu, maka di sini hadiqati yang menjadi mudhof ilaih gitu. Ya paling gampang sih sebenarnya ya itu lihat mana yang kasroh ya. Kalau ketika kalian nanti juga sudah memahami atau menghafalkan tanda-tanda i'rab, ketika kalian melakukan pengi'roban ya untuk mencari tahu i'rab sebuah kata, itu yang dilihat memang dari tanda i'rabnya ya. Nah, ini disuruh nyari mudhof ilaih. Mudhof ilaih di sini kalian sementara ini majrurnya dengan harokat kasroh. Maka tinggal cari aja mana yang berharakat kasroh, maka itulah yang menjadi mudhof ilaih gitu. Terus imla'il faroh bil kalimah al munasibah bainal qausain, ini kita disuruh milih ya. Sayyaratu is'afin atau sayyaratul is'afi. Sebenarnya ya, mudhof ilaih kan yang tengah ini jelas ini mudhof ilaih semua. Karena yang di depan ingat kalimat isim yang ada di awal jumlah berarti dia mubtada. Yang tengah ini kan 3 huruf dan lihat ini di pilihan jawaban semuanya di kasroh berarti ini menjadi mudhof ilaih semua. Kemudian lafadz yang terakhir syari'atun ladzizun nazifun hadiun kabiratun, ini sebagai apa namanya? Bisa nggak sih saya coret? Oh, nggak bisa. Ini sebagai khobarnya ya. Nah, sebenarnya mudhof ilaih itu boleh yang pakai alif lam, boleh enggak ya. Cuma ya kayaknya sini kalian tinggal pilih aja yang semua yang pakai alif lam begitu. Sepertinya seperti begitu. Karena itu lebih apa ya, kebalinya tuh masalahnya apakah dia mau nakirah atau ma'rifah. Kemudian disuruh ija'al kula ismin bainal qausain mudhofun ilaih. Oh, ini tinggal dimasukkan. Kayak oke ini nih untuk membedakan supaya kalian insya Allah mudah-mudahan paham mudhof ilaih itu fungsinya apa. Fawaidu katsirah. Manfaat-manfaat atau faedah-faedahnya itu banyak. Faedahnya apa? Oh, fawaidu sukari. Faedah atau manfaat dari gula itu banyak. Al-imamu wakifun. Seorang imam atau pemimpin itu sedang berdiri. Maka di sini masih bingung kan pemimpin apa? Pemimpin rombongan, pemimpin kelas atau ketua kelas, kepala sekolah atau kepala rumah tangga itu kan pemimpin semua, imam semua. Ternyata kita kasihlah mudhof ilaih untuk lebih menjelaskan ini maunya tuh imam apa gitu. Maka imamul masjidina, ingat ya, ini contohnya. Mudhof itu tidak boleh ma'rifah. Saya ulangi, bisa sih, bisa aja ma'rifah. Cuma ada beberapa case lah kalau emang mau dibuat ma'rifah ya. Kalau secara umum kalian ingin buat contoh ya sebagai belajar dasar, dibuat nakirah saja ya, yang mudhof. Berarti yang pertama. Asjarul fawakih soghirun. Pohon-pohonnya buah, pohon-pohonnya buah-buahan itu kecil. Nah, ini kan awal nih itu al-imamu, al-ulbah, an-nawafid, al-bab, al-malabis, al-mal'ab. Ini semuanya kan ma'rifah, ada alif lamnya ya. Kalau ada alif lam berarti dia kan isim ma'rifah atau isim yang sudah jelas spesifik gitu. Ketika kalian mau membuatnya jadi mudhof, lalu kalian kasih mudhof ilaih, maka mubtada'nya ini tidak boleh diberi alif lam. Saya ulangi, mudhof pada dasarnya untuk level yang masih mustawa sanid seperti ini itu mudhof jangan diberi alif lam atau kita buat bentuknya sebagai nakirah. Oke, maaf ya ada sebentar ya. Maaf, tadi sedang mengkondisikan anak. Ini. Maaf. Ya. Nah, jadi sekali lagi, saya tulis di sini aja ya. Pada dasarnya mudhof harus berupa isim nakiro atau tanpa
al ya, tidak diberikan. Tapi ingat itu pada dasarnya karena nanti ya kalau kalian udah mulai benar-benar paham bahasa Arab kan akan menemukan beberapa isim itu dia padahal mudhof tapi dia ada alif lamnya gitu. Kayak yang contoh paling anu banget ada sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammadin al habibil mahbub al azimil jah. Itu kan seharusnya azimil jah aja, tapi dia karena sebagai sifat dari isim ma'rifah yaitu Nabi Muhammad SAW, maka yang al-azimil jah al-habibil mahbub kekasih yang dicintai kayak gitu. Oke lah kalau kalian bingung. Intinya ini ya di latihan ketiga ini itu yang menjadi mudhof atau yang jadi mubtada atau kata-kata yang ada di depan ini al-imam al-ulbah semuanya harus dihilangkan alif lamnya ketika ingin kalian gandengkan dengan lafaz masjid. Maka al-imam wakifun menjadi ini halaman sofah 164 ya. 164 tadrib 3. Ya, nomor 1 al-imamu wakifun, maka di situ menjadi ini mana ya arah panah nih, apa menjadi imamul masjid wakifun. Jadi sekali lagi alif lam yang ada pada mudhof atau yang ada pada mubtada kalian hilangkan ketika kalian akan mengidofahkannya atau kalian ingin memberi mudhof ilaih di belakangnya begitu ya. Kemudian hawil mata takhot kulli jumlah ila mudhof ilaih al hayy allazi tujad fihi safarat ba'idah. Jadi hayy safarat ba'id. Alladzi tujad fihinya itu kita hilangkan atau kalian coba kalian ulas lagi video sebelumnya yang tentang isim mausul ya. Alladzi hai itu kawasan yang ditemukan atau di dalamnya ada apa kedutaan-kedutaan, bait itu jauh. Jadi kawasan yang biasanya tempat kumpulnya kedutaan-kedutaan itu jauh. Maka di sini yang tempatnya itu dihapus menjadi hayus sifarat, kawasan kedutaan begitu. Yang menjelaskan atau alladzi tujad fihi sifarat, alladzi tujad fihi itu dihilangkan ya. Nah, alma alladzi nastakhrijuhu minal bi'ri shalihun lisyurbi. Kira-kira mana yang dibuang? Alladzi nastakhrijuhu. Dia langsung aja. Ingat ya kalian harus tahu artinya dulu nih sebenarnya kalau udah. Air yang dikeluarkan dari sumur shalihun lisyurbi itu baik untuk minum, boleh diminum. Maka di sini yang kita buang adalah alladzi nastakhrijuhu min menjadi ma'ul bi'ri. Saya ulangi menjadi ma'ul bi'ri shalihun lisyurbi. Jawabannya jadinya gitu. Nah, bawah-bawahnya gimana? Kalian kerjain sendiri ya. Ya kan kalau ada tugas dari gurunya, saya dong yang ngasih jawabannya. Hanya menjelaskan. Jadi kalian harus tahu dulu artinya. As-sayyaratu, saya kasih itu lagi deh. As-sayyaratu allati ishtaraha al-walidu jadidah. Mobil yang dibelikan atau yang membelinya orang tua atau mobil yang dibelikan oleh orang tua itu baru. Berarti jawabannya sayyaratul walid. Yang dibelikannya nggak usah kalian masukkan ya. Mobil yang sayyaratul walid jadidah. Mobil yang dibelikan oleh orang tua ya udah berarti kan mobilnya orang tua begitu aja ya, entah itu dibelikan untuk siapa ya, yang jelas di sini maksudnya adalah sayyaratul walid, jawabannya sayyaratul walid jadidah seperti itu. Oke, tadrib selanjutnya khamis ijal ma bina qasam mubtada mudhaf torik. Oh, dia menjadi mudhaf menjadi mubtada ya, maka dia menjadi kata yang di depan. Torikun jadi torikul matori wasi'. Ini kalian suruh bikin jumlah mufidah. Arif mayati. Ingat kalau udah gini amilul mut'amat amilau nusama'i khutumul fili tariqul matori al jahilu aduun nas. Nah, ini ada yang beda sendiri nih. Dari 1 sampai 4, ingat ya, ingat banget mudhof ilaih itu hukumnya majrur. Ingat banget mudhof ilaih itu hukumnya majrur ya. Mudhof ilaih hukumnya majrur dan untuk level yang masih dasar seperti kalian begini itu tanda jar yang dimaksud itu menggunakan harokat kasroh. Maka di latihan ke-6 ini, cari mana yang berharokat kasroh. Amilul mat aminasyitun berarti mudhof ilaihnya matam. Launus samai azraq berarti mudhof ilaihnya sama. Hutumul fili tawil, al-fil yang menjadi mudhof ilaih. Torikul matori wasi' berarti matori yang menjadi mudhof ilaih. Nomor 5, ini agak beda. Al-jahilu aduwun nasi.
Berarti mudhof ilaihnya yang mana? Apakah kata-kata yang di tengah? Jawabannya tidak. Yang menjadi mudhof ilaih adalah an-nasi. Al-jahlu aduwwun nasi artinya kebodohan adalah musuhnya manusia. Nah, manusianya ini an-nasi itu yang menjadi mudhof ilaih. Mana mubtada? Ingat mubtada adalah kalimat isim yang di awal jumlah. Berarti mubtadanya al-jahilu. Ini semua yang di awal jumlah semua menjadi mubtada. Ya, marfu bidhamah. 1 sampai 4 yang tengah berarti karena dia majrur bil kasrah dia menjadi mudhof ilaih. Yang terakhir nasyitun azraq dia berharokat dhammah dia yang menjadi khobar. Nah, yang nomor 5 khobar itu marfu. Di sini pakai domah, berarti adubun kan di domah, maka itu yang menjadi khobar. Nah, an-nasi itu yang menjadi mudhofun ilaih karena dia berharokat kasroh gitu ya. Udah kayaknya. Oh ya, sudah latihan. Oke, demikian pembahasan kita untuk ada surabi asyar. Nahwu mustawasani. Semoga bermanfaat. Yang mau tanya-tanya boleh komen di kolom komentar ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.